semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi pada Cisco CCNA, yaitu IP address and subnetting. Oke, nanti yang pertama ada subnetting prefix, kedua soal 1, ketiga contoh soal 2, keempat contoh soal 3. Kelima, IP public dan IP private, keenam konsep switch dan router, ketujuh praktik switch, bagian 1, ke-8 bagian 2, dan yang ke-9 ada praktik router. Pertama, subnetting prefix. Oke, di sini nanti kita akan belajar tentang IP address dan juga subnetting. Untuk IP address sendiri itu ada dua ya teman-teman. Ada IP versi 4 dan juga IP versi 6. Dan kita akan bahas yang IP versi 4 terlebih dahulu. Nah, untuk IP versi 4 ini berjumlah 32 bit dan memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x. Yang mana tiap-tiap x-nya itu adalah angka, mulai dari angka 0 sampai dengan 255. Nah, untuk contoh IP-nya, misalkan di sini adalah 192.168.1.1. Kalian bebas untuk menentukan IP-nya, yang penting tidak melebihi 255 dan kurang dari 0. Dan untuk penulisan IP address yang benar itu harus menggunakan /24. Nah, /24 ini namanya adalah prefix, yang artinya adalah total IP yang bisa dipakai. Dan untuk menentukan total IP ini, kita akan belajar yang namanya subnetting. Pada subnetting, kita akan mencari yang namanya total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Oke, langsung saja kita ke caranya. Untuk cara total IP, di sini rumusnya adalah 32 dikurangi prefix, yang mana 32 ini terdapat dari 32 bit. Oke, langsung saja kita hitung. 32 dikurangi prefixnya 24 sama dengan 8. Kemudian kita masukkan lagi angkanya, yaitu 2 pangkat 8. Yang mana angka 2 ini masuk sebagai rumus. 2 pangkat 8 hasilnya 256. Nah, 256 ini adalah total dari 0 sampai dengan 255. Jadi, itulah total IP yang bisa dipakai pada /24. 2. Subnetting soal pertama. Oke, kita lanjut yang subnet mask. Oke, jadi pada Cisco itu konfigurasinya menggunakan subnet mask. Pada Winbox menggunakan prefix, pada Windows menggunakan subnet mask juga sama. Nah, jadi antara subnet mask dan prefix itu sebenarnya sama saja. Langsung saja kita ke rumusnya. Untuk rumusnya yaitu 256 dari 0 sampai 255 dikurangi 256 dari 2 pangkat 8. Dan untuk penulisannya adalah 255.255.255.0. Oke, kemudian untuk IP network itu adalah IP awal dan IP awal itu dimulai dari angka 0. Dan kemudian untuk IP broadcast-nya adalah 255. Yang mana 255 itu dari 256 dikurangi 1. Selanjutnya untuk mencari IP range itu adalah setelah IP network yaitu 1. Dan kemudian sebelum IP broadcast-nya yaitu 254. 3. Subnetting soal 2. Kita lanjut ke soal yang kedua yaitu 172.168.5.1/26. Nah, di sini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range-nya. Oke, langsung saja kita ke total IP-nya, yaitu 32 dikurangi prefix. 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Kemudian 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ini adalah total dari IP-nya. Kemudian subnet mask-nya yaitu 256 kita kurangi dengan 64 sama dengan 192. Bisa kita baca berarti 255.255.255.192. Lalu IP network-nya adalah 0. Selanjutnya IP broadcast-nya 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Dan IP range-nya setelah IP network yaitu 1 dan kemudian sebelum IP broadcast yaitu 62. Oh iya, perlu kalian ingat-ingat bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah IP range-nya. 4. Subnetting soal 3. Soal selanjutnya adalah 10.10.10.50/27. Di sini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range.
Oke, untuk total IP-nya adalah 32, kita kurangi 27 sama dengan 5, lalu 245 sama dengan 32. Kemudian untuk subnetnya 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Jadi 255, 255, 255.224. IP networknya adalah 0, IP broadcastnya 32 kurangi 1, 31, dan IP range-nya 1 sampai 30. Nah, teman-teman, pada soal itu kan IP-nya adalah 50/27. Padahal yang kita subnetting tadi pada prefix /27 hanya sampai IP 32. Nah, maka dikenallah istilah block subnet. Jadi, block subnet ini adalah lanjutan dari IP selanjutnya. Nah, pada IP network, pada block subnet selanjutnya atau block subnet yang kedua, berarti IP networknya ini adalah 32. Kemudian agar mencapai IP 50, maka 32 ini kita tambahkan lagi dengan 32 menjadi 64. Nah, IP broadcastnya yaitu 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Oke, jadi IP 50 ini sudah masuk ya ke dalam blok subnetnya. 5. IP public dan IP private. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang IP public dan IP private. Nah, untuk IP public adalah IP yang dapat diakses oleh semua orang dimanapun berada. Contoh misalkan kita mempunyai facebook.com yang mana IP-nya misalkan 10, 10, 10, 10. Dan juga ada google.com yang mana IP-nya misalkan 888. Itu juga merupakan salah satu contoh dari IP public, teman-teman. Sedangkan untuk IP private itu sendiri tidak bisa diakses dari mana saja karena itu seperti namanya yaitu private. Jadi hanya bisa diakses oleh device yang memiliki hak aksesnya saja. Misalkan di sini kita memiliki IP private 192.168.0.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. 6. Konsep switch dan router. Oke, di sini kita akan menjelaskan mengenai konsep switch dan router. Untuk switch sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Misalkan contohnya di sini kita punya PC1 yang terhubung dengan kabel. Lalu di tengahnya ada switch dan kemudian switch ini terhubung ke PC2. Dan di bawahnya terdapat PC3. Nah, jadi PC1 terhubung ke switch, dari switch terhubung ke PC2 dan PC3 menggunakan kabel UTP. Oke, kemudian untuk konsep switch itu sendiri, misalkan di sini PC1 saya berikan IP 192.168.1.1, lalu PC2-nya IP-nya saya akan berikan 192.168.1.2, dan PC3-nya IP-nya 192.168.1.3. Kemudian di sini misalkan untuk slice-nya saya akan berikan 192.168.1.0/27 yang hanya bisa 32 IP yang bisa dipakai. Sedangkan router menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan contohnya seperti yang tadi, kita copy saja. Kita tambahkan router. Nah, nanti si switch ini akan terhubung dengan routernya. Lalu dari router akan terhubung dengan PC4 dengan IP 192.168.1.70 karena sudah beda blok subnetnya. Nah, jadi seperti inilah konsep dari switch dan router. 7. Praktik switch bagian 1. Oke, di sini kita praktikkan. Misalkan di sini saya akan tambahkan 2 PC. Lalu saya akan tambahkan switch, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel. Selanjutnya kita konfigurasikan IP-nya pada PC1 dan PC2. Kita klik 2 kali pada PC-nya, pilih menu desktop, kemudian kita pilih yang IP configuration. Nah, di sini pada IPv4 address-nya saya akan berikan IP 10.10.10.10.10. Lalu subnet masknya berarti 255.255.255.224 karena saya menggunakan prefix /27. Kemudian kita juga setting pada PC2-nya. Di sini IP
konfigurasinya saya berikan IP address 10.10.10.10.11. Lalu subnet masknya berarti yang sama seperti tadi 255.255.255.254. Selanjutnya kita coba tes ping dari PC 1 ke PC 2. Kita ke command prompt. Kita coba ping ke 10.10.10.10.11. Oke, di sini sudah berhasil. Oh iya, selain dengan cara tes ping, kalian bisa juga menggunakan cara ini. Kalian bisa pilih logo surat di sini. Kemudian kalian klikkan ke PC 1 lalu ke PC 2. Nah, di sini sudah sukses ya teman-teman, sudah berhasil ya. 8. Praktik switch bagian 2. Kita lanjut pada praktik bagian kedua. Di sini saya sudah menambahkan topologi baru lagi ya teman-teman, yang mana ini seolah-olah berada pada ruangan yang berbeda. Oke, kemudian saya akan menyeting IP pada PC-PC-nya. Pada PC 3, IP-nya saya akan berikan 10.10.10.34. Subnet masknya 255.255.255.224. Lalu pada PC 4, IP-nya saya akan berikan 10.10.10.35. Subnet masknya sama. Pada PC 5, IP-nya saya akan berikan 10.10.10.36. Subnet masknya 255.255.255.254. Oke, sudah semua. Kemudian kita coba tes dengan surat. Kita tes dari PC 3 ke PC 4. Oke, lalu PC 4 ke PC 5. Oke, sudah berhasil semuanya ya. 9. Praktik router. Selanjutnya kita akan praktik yang router. Oke, di sini kita tinggal tambahkan saja routernya. Kita klik router, kemudian pilih yang paling ujung, yang 2811 atau 2811. Kita letakkan di tengah di antara kedua topologi ini. Kemudian kita sambungkan dengan kabelnya. Kita klik dari switch ke router. Lalu dari router ke switch. Nah, karena PC switch kanan kirinya berbeda blok subnet, maka di sini kita akan melakukan konfigurasi pada routernya. Kita klik routernya, kemudian kita ke config, lalu kita hidupkan atau kita on, klik on. Selanjutnya pada bagian interface-nya kita pilih yang either 0/0. Ini yang mengarah ke switch sebelah kiri. IP-nya kita berikan 10.10.10.1. Nah, nanti IP ini itu akan menjadi gateway dari PC-PC 1 dan 2. Subnet masknya 255.255.255.224. Kemudian yang sebelah kanannya pada either 0/1, IP-nya kita berikan 10.10.10.33. Subnet masknya sama 255.255.255.224. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan gateway-nya. Kita mulai dari PC 1. Default gateway-nya tadi adalah 10.10.10.1. Kemudian pada PC 2, 10.10.1. Oke, sudah. Setelah itu pada PC 3 sampai dengan PC 5. Default gateway-nya kita ganti tadi menjadi 10.10.10.33. Kemudian pada PC 4 dan PC 5. Jika sudah, kita coba tes. Kita tes dengan surat. Kalian bebas mau coba kemana. Misalkan saya dari PC 1 ke PC 5. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.